Sudah siap narasumber kita dan juga moderator kita pastinya dengan tema Local Stories, National Screens. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan langsung menuju ke sesi ketiga kita yang akan tentunya di-lead dengan the one and only Bevner Donaldo, film kritik Sinejur. Tepuk tangannya dong teman-teman. Selamat datang. Halo. Selamat siang. Hai. Waduh. Ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol soal film nih Mas Bevner nih ya. Habis ini kita bakal bahas lebih banyak lagi. Jadi monggo, the time is yours Mas Bevner ya. Oke, makasih Mbak. Selamat siang rekan-rekan. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa hadir di acara Land of Ideas tahun ini dalam sesi Local Stories National Screens. Kali ini saya, Bevner Donaldo, film critics dari Sinejur.com, akan menjadi moderator dari sesi kali ini. Di sesi ini kita akan membahas mengenai film sebagai dalam merangkai narasi yang kuat melalui konflik dan elemen-elemen yang disajikan. Di mana hal ini menjadi potensi besar bagi film sebagai pembentuk tren dan pengaruh budaya populer. Kekuatan ini menjadikan film menjadi media potensial untuk menyuarakan isu sosial melalui pendekatan kebudayaan yang dapat beresonansi di khalayak lokal dan global. Untuk itu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan speaker kita hari ini, ada 2 orang. Narasumber yang pertama adalah Mas Takun Arosid, yang merupakan sutradara video iklan komersial dan film dokumenter, sekaligus founder dari film studio kreatif 17A. Salah satu visinya adalah terus berkolaborasi dengan generasi muda untuk merintis gerakan yang berani dan menciptakan karya-karya kontemporer yang selaras dengan warisan budaya. Selanjutnya kita juga ada narasumber Wahyu Agung Prasetyo yang merupakan sutradara film dan founder dari Ravachana Films. Beberapa karya pendeknya seperti Tilik ataupun Anak Lanang sudah mendapat apresiasi dari festival film nasional dan internasional. Jogja Film dan Ravachana adalah sejarah terpenting dalam hidupnya. Untuk itu mari kita sambut kedua speakers kita sesi kali ini. Silakan. Halo Mas. Halo Mas. Silakan duduk. Oke. Mungkin saya akan mulai dulu dengan Mas Takun. Apa kabar Mas? Kabar baik. Lagi sibuk apa sekarang? Baru selesai, baru banget tadi di jalan dari bandara ke Gram. Itu dokumenter Pak Ganjar baru naik gitu. Jadi salah satu produksi untuk digital beliau. Hanya memakan waktu 3 jam syutingnya. Tapi ternyata bisa punya output sekitar 5 menit. Ya bersyukur bisa punya output yang ternyata cukup memuaskan lah gitu. Baru selesai kemarin gitu. Wow. Ya. Kalau Mas Agung sendiri gimana? Apa kabar Mas? Oke, kabar baik, alhamdulillah Mas. Ya belakangan lagi ada proyek film pendek yang minggu depan baru syuting dan sedang mempersiapkan beberapa project series dan film panjang. Jadi ya kesibukan belakangan masih develop tiap hari gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih kesibukanku sekarang. Oke, kita coba bakal mulai diskusinya ya Mas. Kan kalau kita ngomongin film tuh punya peran dalam menjangkau khalayak secara luas gitu ya. Dan juga film tuh biasanya kan sering sekali mengeksplorasi isu sosial yang mendalam gitu. Mungkin pertanyaan aku yang pertama buat Mas Takun dulu gitu. Bagaimana sih Anda melihat kontribusi dari karya sineas ini sebagai bentuk empowerment dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan isu sosial? Ya, kalau menurutku cukup berperan penting ya gitu karena satu distribusi dari konten tersebut gitu atau kita menjangkau karya tersebut udah semakin dekat gitu dengan audiensnya gitu. Dulu mungkin masih ada beberapa media yang cukup konvensional tapi sekarang sudah media digital sudah sangat dekat dengan penonton jadi perannya sangat penting itu pertama dan yang kedua kalau bicara soal empowerment menurutku ini adalah satu movement ya gitu movement yang sangat penting gitu ternyata ada juga banyak
mungkin sineas, mungkin para teman-teman yang diproduksi di industri ini juga cukup banyak dilihat gitu. Ternyata banyak pelaku atau mereka yang terlibat tidak mengenal lagi soal gender gitu ya. Dan teman-teman di produksi, teman-temanku ada DOP juga wanita, ada ternyata gaffer juga ada wanita yang mungkin dulu itu jarang sekali ya gitu. Tapi sekarang malah hal-hal itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi tidak hanya di belakang layar, tapi juga di depan layar. Kita semakin punya peran terutama untuk Indonesia, untuk menyuarakan dan menarasikan Indonesia untuk lebih baik ke depannya gitu. Dan melalui distribusi digital ini sangat dekat gitu. Dan salah satunya mungkin proyekku untuk kerjasama bersama The Ancestral Foundation dan Brodo itu juga mengangkat tentang women empowerment dan bicara soal budaya, pendidikan, perekonomian, infrastruktur di sana juga ada. Jadi ya semakin banyak pelakunya, semakin banyak penggeraknya, semakin baik untuk Indonesia gitu. I see. Sekarang pertanyaan saya buat Mas Agung gitu ya. Ketika kita bicara tentang masyarakat Indonesia, budaya Indonesia itu kan sebenarnya cukup banyak gitu ya, terkait terutama terhadap warisan kebudayaannya ya. Bagaimana agar isu kontemporer ini yang bisa diangkat itu bisa relevan tanpa mengesampingkan signifikansi warisan budaya? Oke, iya, ya sama dengan apa yang disebutkan sama Mas Bafnur tadi. Kalau kita ngomongin warisan budaya, ya budaya Indonesia kan kompleks banget gitu, banyak banget gitu. Bahkan kalau kita tanya deh gitu soal film Indonesia tuh definisinya gimana gitu, spesifiknya gimana gitu. Itu juga pertanyaannya belum terjawab kan sampai sekarang karena kita punya budaya yang sangat kompleks itu tadi gitu. Nah, sebetulnya kalau ditanya bagaimana membuat relevansinya gitu atas warisan budaya yang selama ini terjadi di hidupku, sebetulnya aku pribadi sih berangkat dari sesuatu yang dekat sama aku gitu ya. Aku sebenarnya nggak punya formulasi paten dalam arti gitu bagaimana kemudian membuat sebuah karya yang pasti relevan nih gitu. Sebetulnya nggak juga gitu. Sejujurnya aku hanya berangkat dari apa yang aku dapat aku koleksi selama aku hidup gitu. Dan kumpulan-kumpulan ini kemudian kadang aku compile gitu, aku kompilasi dan aku representasikan ulang gitu dalam karyaku yang kebetulan aku tinggal di Jawa gitu. Lalu banyak hal yang ya secara banyak aku lihat ya budaya-budaya yang ada di Jawa ya, termasuk bahasa, termasuk kemudian tingkah laku dan sebagainya gitu. Itu yang aku percaya sebetulnya aku hanya menyuplik dari apa yang ada di situ lalu kemudian ku representasikan ulang dan ternyata mungkin itu jadi hal yang formulasi relevansi itu tadi. Jadi aku sebenarnya tidak punya formulasi paten, tapi aku menyadari bahwa sepertinya kedekatanku atas warisan budaya atau atas treatment yang kulakukan dalam karya-karyaku terhadap budaya seperti itu gitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Lalu sebagai sineas, Anda dan karya Anda kan memegang peran selayaknya duta kebudayaan gitu ya, Mas Agung. Bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan kreatif Anda dalam menggambarkan kebudayaan tersebut di dalam layar? Oke, ya ngomongin selayaknya duta kebudayaan ini agak berat nih, duta kebudayaan gitu. Aku pribadi sebenarnya nggak merasa aku seperti duta kebudayaan sebetulnya ya. Balik lagi dengan apa yang ku nyatakan tadi bahwa sebetulnya aku hanya berangkat dari apa yang ada di dekatku gitu. Dan kemudian dari irisan-irisan personal ini yang kemudian aku recreate ulang lah dalam arti gitu. Sehingga mungkin menciptakan istilahnya lekat dengan budaya mungkin ya gitu. Karena aku selalu memakai bahasa Jawa, aku selalu mencoba mengambil cuplikan kelompok tertentu yang ya karena tempelannya bahasa Jawa kemudian ada di Jawa gitu. Itu karena semata-mata memang aku dekat dengan itu. Kenapa? Karena aku akhirnya kemudian tahu betul aku mau bikin apa gitu. Begitu aku tahu detail mau bikin apa, ya aku bisa
ya sedetail mungkin membuat sebagaimana yang ingin aku buat. Dan ya itu tadi, sebetulnya aku tidak menyengajakan bahwa aku kayaknya akan menjadi director budaya gitu, atau aku akan jadi duta kebudayaan, enggak juga gitu. Ya kebetulan kedekatanku dengan budaya cukup kental, dan ya aku hidup di aku kecil sampai sekarang bertemu sama itu semua, lalu kenapa enggak aku membuat itu semua gitu. Kayak contoh konkretnya karakter yang ada di Tilik gitu, Butejo gitu. Ada hal-hal yang selalu aku tangkap dari aku kecil sampai aku dewasa. Aku selalu bertemu dengan ya sedikit banyak orang yang menyerupai karakter Butejo ini gitu. Lalu kemudian aku create ulang di filmku, dan aku coba untuk present itu ulang gitu. Dan ternyata pendekatannya dengan bahasa Jawa dan budaya tilian yang ada di Jawa gitu. Ya sebenarnya pendekatannya sih kayak gitu sih Mas. Berarti sebetulnya membangun relevansi kebudayaannya itu dari yang dekat dari Mas Agung sendiri gitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya Mas Takun sendiri gimana Mas? Ya mungkin formulanya sesuatu yang sangat lebih banyak spontan gitu kalau di dokumenter ya. Mungkin sebagai contoh proyekku di dokumenter gitu. Eh, Relevansi itu akan hadir saat urgensi mungkin dari perspektifku di sini sebagai director melihat apa yang semestinya perlu diangkat dan apa yang perlu dan butuh masyarakat tahu gitu. Jadi menggali DNA ini juga dari sebuah project belum tentu saat di pre-pro, di persiapan kita gitu untuk menuju produksi sudah ketemu. Bisa aja saat kita berada di lokasi, terutama di sebuah desa pedalaman, itu kita akan tahu saat kita ada di sana gitu. Kalau selama ini kita mungkin dimudahkan dengan online, boleh dimudahkan gitu, tapi belum tentu itu menjadi sesuatu yang sangatlah pasti gitu. Jadi urgensinya saat aku melihat ada sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan untuk disuarakan, dan aku melihat ini menjadi hal yang sebenarnya sangat relevan buat masyarakat gitu. Sebagai contoh, salah satu proyekku di Desa Tenganan Penggeringsingan, di Desa Pedalaman Karangasem. Kalau dilihat ini adalah desa pedalaman, mungkin jauh dari perkotaan. Tapi ternyata yang aku lihat sesuatu yang relevan adalah mereka sama-sama memiliki dan adanya keinginan untuk perubahan yang lebih baik. Tentu kita juga yang ada di perkotaan juga hal yang sama sebenarnya, tapi caranya saja yang berbeda. Jadi sebenarnya kita dalam perubahan yang sama sebenarnya, walaupun dengan kondisi, lokasi, geografi dan lain-lain yang cukup berbeda, tapi spiritnya sama gitu. Jadi menurutku saat kita bisa angkat sesuatu yang relevan gitu dari sebuah tempat misal ya, yang terpencil yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya atau mungkin baru dengar namanya, itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa menarik, dan itu yang selalu aku gali dan selalu cari mungkin itu. Oke, saya cukup tertarik nih sama jawabannya Mas Takun gitu ya. Cuman ketika kita berupaya untuk menyeimbangkan kebudayaan gitu dengan tema modern, itu sebenarnya kan bisa memberikan pengalaman menonton yang berlapis gitu ya. Bagaimana sih caranya Mas untuk melibatkan penonton secara emosional dan intelektual saat merangkai elemen tersebut ke dalam sebuah karya gitu, terutama dalam durasi yang singkat? Ya, durasi yang singkat ini dia yang menarik. Karena Karena bisa bikin komersial. betul Mas. betul, karena memang di komersial terutama periklanan, digital ads dan lain-lain sangat dipertanyakan soal durasi gitu. Mungkin formulanya YouTube 15 detik, 6 detik, 30 detik countdown dan lain-lain itu semua gitu, apalagi TikTok, Instagram, Reels. Jadi ini semua menjadi sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Tapi gimana tidak menghilangkan esensi dari cerita tersebut atau konten tersebut, itu yang paling penting. Karena biasanya yang aku coba lakukan tetap full version atau mungkin dari ya full version dari sebuah projectnya tetap ada, tapi kita tahu di mana kita harus distribusi ini kemana gitu. Jadi sebenarnya dalam durasi yang singkat memang akan agak tricky banget kalau memang ternyata kita mempersingkat semua pesannya. Tapi kalau kita bisa punya full version kemudian kita olah menjadi sebuah turunan cutdown yang sangat relevan dan dibutuhkan, itu menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya untuk audiens, lebih mudah untuk mengakses gitu. Karena memang kejenuhan seseorang untuk menonton durasi yang panjang pun juga
jadi sesuatu yang kadang cukup draggy gitu. Mungkin kalau di teman-teman di sini SMM, Social Media Management, insight dari konten kalian di berapa menit selanjutnya atau berapa detik kemudian banyak yang cukup menurun gitu viewsnya, itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Tapi kita punya durasi tadi cukup singkat, esensi atau mungkin hal-hal yang sangat penting dalam durasi 15 detik, 6 detik, jauh lebih, pesannya lebih direct gitu. Kita nggak bisa basa-basi lagi soal storytelling yang cukup berlika-liku untuk behavior orang sekarang yang sangat kesibukannya udah cukup banyak gitu. Dan informasi sangat deras sekali sekarang, udah bukan lagi kita yang mencari tapi sekarang kita yang memilih gitu. Jadi kita sebagai yang membantu gitu informasi ini atau karya ini bisa deliver dengan baik, itu adalah memang untuk memilah poin-poin mana atau value mana yang memang harus bisa didistribusikan dengan baik dengan durasi yang singkat dan efektif gitu. Dan sekarang caranya sudah banyak, jadi menurutku jadi harus dari kitanya sebenarnya untuk memilih tema besarnya, kemudian turunannya, kemudian poin-poin apa yang sangat bersinggungan dengan masyarakat dan bisa jadi diskusi juga buat orang-orang di sekitar, terutama juga mungkin komunitas gitu yang sangat aktif juga untuk berperan dan ya mendiskusikan ini. Jadi menurutku udah caranya udah banyak, jadi tinggal kita yang memilih gitu dari durasi dan pesannya. Oke, tadi Mas Takun bilang bahwa yang paling penting itu adalah tema dan target marketnya gitu ya. Lalu seberapa penting sebenarnya media distribusi dari sebuah karya? Media distribusi ya, kalau aku tarik mundur sedikit, media dulu gitu adalah media-media konvensional yang kita tahu. Kita buat iklan itu ada di TV, di radio gitu, adlibs, terus prints juga dengan media-media konvensional lainnya gitu, termasuk billboard. Tapi kali ini pilihannya sudah sangat banyak sekali gitu. Nah kalau dulu ekspektasi orang itu bikin iklan tuh selalu di TV dengan durasi yang singkat, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang nonton gitu. Mungkin mbaknya di rumah yang sambil nyetrika gitu kan, sambil nonton, ya kita nggak tahu insight-nya siapa yang nonton gitu. Nah kali ini udah jauh lebih terukur target marketnya. Jadi menurutku peran atau mungkin siapa yang di dalam karya itu sangatlah penting. Mungkin tadi sempat dengar soal karya Mas Agung, Tilik juga terinspirasi dari sosok gitu ya. Itu juga sangat penting dan itu yang mungkin membuat relevansi karakter tersebut terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau kita bisa melibatkan karakter, peran dan hal-hal yang sangat sangat bisa membuat orang tuh tertarik mencari tahu lebih dalam, itu akan menjadi sesuatu yang sebenarnya akan hidup dengan sendirinya gitu, tanpa kita harus terlalu effort lebih untuk itu. Jadi ya dari hal-hal yang sangat sederhana itu bisa jadi sesuatu yang mungkin lebih dari yang kita kira gitu. Oke, sekarang saya mau balik ke Mas Agung nih ya. Menyikapi viralnya Tilik dan Butejo gitu ya. Ketika sebuah produk budaya populer diintegrasikan dengan kebudayaan tertentu, biasanya ada garis tipis yang memisahkan antara mengedukasi dan secara tidak langsung menstereotyping dari kebudayaan tersebut. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Anda berupaya untuk menghindari dari misedukasi ini? Ya, nah ini menarik karena waktu viralnya, pasca viralnya Tilik, kemudian banyak wacana, opini dan segala macam mengalir tentang stereotyping, tentang ya judgement dan segala macam lah gitu. Ya tentunya kalau dari kacamata kreator ya Mas Takun, Mas Bafner, saya pikir pasti kita sepakat bahwa kreator tidak mempunyai hak mutlak untuk kemudian menyetir penontonnya untuk harus paham A, B, C dan D gitu dan segala macamnya gitu. Secara sadar kreator tentunya punya ya kesadaran diri bahwa apa yang sudah keluar ke publik ya akan diinterpretasikan seperti apa pada publik, ya itu haknya mereka sebetulnya gitu. Dan kreator atau filmmaker nggak punya tuntutan untuk kemudian mempertanggungjawabkan harus gini, harus gitu, harus nggak gitu. Kecuali kemudian ada ruang-ruang diskusi yang akhirnya kita bisa saling mendiskusikan, mengkaji bareng setelah apa yang terjadi di film itu. Nah, tapi kalau upaya itu pasti ada ya Mas, karena kan
balik lagi ke tadi soal soal budaya Jawa, terutama karena aku tinggal di Jawa gitu. Aku sama tim itu selalu sadar bahwa kita pasti akan mengambil sebuah kelompok pasti gitu dalam sebuah film kita. Kita akan membuat merangkai itu ulang gitu. Ya kemudian ketika development kita sudah harus betul-betul ya menimbang, mengkurasi hal-hal yang kemudian nantinya akan keluar sehingga tidak terjadi stereotyping, dan kita selalu akan membela statement kita ketika kita membuat film. Sebenarnya ini benang merahnya apa dan kita sebenarnya mau menyuarakan apa gitu. Itu yang kemudian penting ya. Taruhlah kalau ditilik gitu, ya aku cukup eksplisit untuk menebar clue-clue yang ada di film itu ya. Kayak contohnya soal Dian itu sebenarnya kan bukan pelakor gitu, tapi dia sudah ditinggal sama ayahnya sejak kecil dan dia membutuhkan figur ayah gitu akhirnya gitu. Itu kenapa dia kalau ditilik, kalau teman-teman masih inget, dia di adegan endingnya ketemu dengan Pak Minto, dan menurutku itu nggak ada yang salah gitu sebagai manusia. Ketika kita mencoba menelaah secara sisi psikologi, kayak aku pribadi bukan orang yang dari kecil punya figur ayah gitu, dan ketika dewasa aku sangat sangat terasa bahwa itu pengaruh sekali dalam dalam hidupku, dalam keputusan apa yang ku ambil dalam hidupku juga gitu. Nah, selayaknya itu Dian juga seperti itu, dan aku mencoba menaruh elemen-elemen itu dari dialog-dialog yang mengalir di sepanjang perjalanan itu. Jadi upaya tentunya ada, dan kita selalu balik lagi statement apa yang sebenarnya kita mau omongin, dan itu yang kita pertahankan akhirnya itu. Berarti kalau saya simpulkan sebetulnya upaya untuk misedukasi ini sebenarnya ada, tapi yang lebih penting dari situ adalah benang merah apa yang sebenarnya ingin diceritakan dari Betul. karya ini gitu Betul ya. sekali. Oke. Mungkin saya akan balik lagi ke Mas Takun gitu ya. Ketika kita bicara mengenai keunikan gitu atau peluang tersendiri gitu, terutama di kancah internasional, karya budaya populer yang mengangkat isu sosial yang dibalut dengan kearifan lokal atau kebudayaan sebagai latarnya sebenarnya punya potensi yang seperti apa sih, Mas? Ya, peluang ya, berarti kita Betul. bicara soal peluang. Ini tadi aku sempat singgung soal medianya gitu, distribusinya. Tapi menurutku soal peluang udah bukan menjadi sesuatu yang baru. Kita tahu perhatian dari mancanegara untuk Indonesia tuh besar sekali. Untuk menjelaskan Indonesia tidak cukup untuk bicara soal hanya Jawa saja. Bisa juga kita bicara soal Sumatera, bisa kita juga bicara soal Papua. Jadi Indonesia sangat kaya sekali gitu. Apakah mungkin dari apa sukunya, mungkin bahasanya, makanan, semua banyak hal gitu. Jadi instrumennya itu banyak gitu. Bisa kita angkat. Peluangnya yang memang membuat akan peluang ini akan semakin besar adalah sebenarnya kita mempresentasikan diri kita sendiri dulu aja. Gitu. Kita dari mana, bagaimana kita bercerita, apa yang kita lihat di sekitar, dan berdasarkan apa, mungkin kalau aku di dokumenter, based on true story, true event, dan kita angkat, kita olah menjadi sesuatu yang mungkin lebih relevan untuk Indonesia dulu deh gitu. Kalau saat itu menjadi sesuatu yang menarik, bahkan mungkin salah satu proyekku, ada beberapa dokumenter yang memang dibiarkan itu menggunakan bahasa daerah gitu, karena ini menjadi sesuatu yang sangatlah organik untuk mereka yang melihat bagaimana itu Indonesia dan seperti apa itu Indonesia. Jadi kalau menceritakan tentang Indonesia nggak cukup cuma setahun dan mereka berkeliling mengenal tentang Indonesia, tapi bagaimana dalam satu karya ini bisa menjelaskan satu portret kehidupan budaya tertentu gitu dan menarik berdasarkan apa yang kita lihat. Dan sejauh ini aku cukup menyinggung beberapa karakter di dalam dokumenterku. Apakah bicara kita soal women empowerment di proyekku di Kaliku Ina untuk tenun ikat Sumba, yang ternyata ada kesamaan dengan proyekku yang berikutnya di Karangasem tadi, Desa Tenganan Pegeringsingan, punya pola yang sama, tenun yang sama, kemudian berlanjut di proyek tenun geringsing yang menariknya menjadi sebuah diskusi di Yokohama di Jepang, karena punya ketertarikan dengan kesamaan teknik menenunnya, double ikat. Nah, itu menjadi sesuatu yang menurutku path yang
mengalir begitu aja gitu. Jadi jalurnya dan apa yang mereka lihat tentang Indonesia, balik lagi bagaimana kita bisa menarasikan diri kita, identitas kita, asal kita, cara berbahasa kita, tutur kata kita, tentu juga dengan hal-hal lain lah gitu yang kita punya. Jadi menurutku semakin kita pede gitu, semakin ya kita bisa menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar dan bicara soal identitas dan budaya itu semakin kuat gitu, dan mereka akan melihat ini menjadi sesuatu yang mungkin belum ada di negara mereka atau mungkin belum ada di sekitar mereka gitu, dan itu menjadi daya tarik yang sangat besar dan kesempatannya udah besar sekali gitu, dan maksudnya banyak pembicaraan tentang Indonesia, apakah soal tarian, apakah soal terakhir aku ngerjain untuk hutan mangrove nih di bulan ini, itu juga akan dibawa karya ini juga ke Dubai. Jadi ini udah banyak banget aksesnya dan Indonesia udah mensupport ini dengan jangkauan yang sangat luas. Jadi menurutku kesempatan kita hari ini, terutama teman-teman yang di ruangan ini juga punya peran yang sama gitu. Kalau tadi bicara soal duta kebudayaan yang untuk menyuarakan Indonesia, ya kita semua di sini punya peran hal yang sama gitu. Mau nanya Mas, tadi kan sempat cerita tentang karya dokumenternya yang terkait ikat ya tadi ya, tenun yang bisa sampai menjadi diskusi di Yokohama gitu. Saya tertarik pengen tahu bagaimana sih caranya ketika kita berupaya dalam karya kita untuk bercerita tentang kita sendiri apa adanya gitu, namun bisa tetap menjadi relevan gitu dari sudut pandang penonton global. Itu gimana caranya ya Mas? Iya, caranya sebenarnya nggak ada manual booknya, cuma iya benar ya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada manual booknya, cuma berdasarkan yang aku udah lewatin. Mungkin kejujuran gitu kali ya dalam berkarya ya. Kejujuran itu sangat dilatih sekali di proyekku, maksudnya di dokumenter terutama gitu. Kejujuran dalam melihat sesuatu dan melibatkan mereka gitu, karena dokumenter itu tidak bisa dilakukan dengan seorang peran gitu atau mungkin seorang aktor gitu, karena dokumenter kita akan banyak arsip peran-peran yang memang berdasarkan kisah nyata juga dan mereka ada di sana gitu. Jadi itu sebenarnya saat menggali DNA-nya saat di lokasi tersebut gitu. Contoh misalkan saat aku berada di Sumba waktu itu, aku nggak kebayang Sumba itu gimana, cuma bisa googling, dan ini Sumba pertama kali aku datang ke sana gitu. Tiba-tiba hari pertama kita riset ke beberapa tempat gitu dan bicara soal tenun ikat. Terus ada salah satu ibu yang punya cerita sangat menarik, menghidupi banyak anak dan kehidupannya sangat dekat dengan budaya. Terus kehidupan sehari-hari menenun bersama ibu-ibu di sekitar, mengajak untuk menenun dan turun-menurun udah beberapa generasi. Jadi itu yang sebenarnya jadi tolak ukur, kayak ini gambaran seperti ini hidup secara kolektif gitu dan berkarya secara kolektif gitu dan sederhana. Ini belum tentu ada di kota gitu, belum tentu ada, mungkin tapi belum tentu gitu, karena kehidupannya berbeda, jauh berbeda gitu, kesehariannya juga berbeda. Nah saat aku melihat sesuatu yang kejujuran itu diukur nggak bisa kita gambarkan seperti apa, tapi akhirnya mungkin tugas kreator ini memang harus mengukur dengan rasa lebih banyak gitu. Saat kita rasa ini penting untuk diceritakan, dilibatkan di dalam satu proyek ini, dengan sendirinya akan membuka banyak karakter-karakter lain yang aku bilang karakter di sini sebagai narasumber gitu. Narasumber ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya aku nggak nyangka juga kalau emang ternyata seorang anak ini misalkan untuk berangkat sekolah dia harus melewati bukit jalan kaki. Kemudian saat di sekolah dia harus mengambil air dulu untuk kebutuhan selama di sekolahnya. Jadi kayak perjalanan ini tuh gambaran yang menurut aku kayak di Indonesia masih ada ini gitu. Dan ini harus diangkat, ini harus diceritakan, dan ini harus dinarasikan untuk banyak orang untuk mengenal dan tahu soal ini gitu. Jadi itu kalau aku gambarin seperti connecting the dots saja gitu.
sejauh ini ya aku coba untuk jalanin dan coba sejauh ini masih menjadi formula yang aku lakuin sampai sekarang. Jadi ya menemukan orang-orang yang punya potensi besar, punya spirit yang besar, karena emosi dalam satu karya ini kita kan mengumpulkan banyak emosi kan sebenarnya kan. Emosi haru di sana ada, emosi bahagia di sana ada, emosi sedih pun juga ada. Jadi kalau mungkin nonton film atau nonton dokumenter melewati banyak rasa itu, berarti sebenarnya dalam proses produksi tersebut sudah melibatkan banyak orang dengan berbagai cerita dan pengalamannya. Itu yang menurutku tugas kita untuk menjahit gitu. Jadi gambar yang utuh, jadi kain yang bisa kita lihat dan kita bisa nikmatin bersama gitu. Kurang lebih kayak gitu metafornya. Saya juga tadi cukup tertarik pas waktu Mas Takun tadi bilang bahwa dari karya-karya yang Mas Takun pernah buat itu seperti ada benang merahnya gitu ya. Mungkin bisa dijelasin lebih rinci nggak Mas? Seperti apa? Mungkin aku angkat bahas cerita tentang salah satu desa di Tenganan di Penggerisingan di Karangasem. Satu desa yang tidak tertutup, tapi kalau kalian ke sana mungkin Perang Pandan, mungkin kalian tahu beberapa setiap tahun selalu ada acaranya. Untuk menemukan benang merah itu prosesnya juga banyak hal yang spontan terjadi selama produksi gitu. Kita punya waktu produksi sekitar 6 sampai 7 hari dan kita sudah riset dan meeting online gitu, online meeting bareng sama mereka. Kita sudah menemukan narasumber yang akan kita tanya sampai sana. Saat di lokasi dan di desa tersebut berkembang. Oh ternyata ada pelaku-pelaku yang cukup penting penggerak tenun gitu. Dan ternyata di desa tersebut hasil tenun ini akan diolah menjadi sebuah data yang bisa diukur nantinya siapa penenunnya di tahun berapa kain ini dan distribusinya kemana dan banyak hal-hal yang ternyata dikembangkan dan dilibatkan di teknologi juga di dalamnya. Oh ini sesuatu yang menarik gitu. Kita bicara bicara soal desa yang cukup ada di pedalaman tapi mereka juga sangat peka dengan teknologi gitu. Ini sesuatu yang menarik. Jadi menjahit gambar dan cerita ini yang terkesan kita lihat tadinya oh ini sesuatu yang jauh sekali dari perkotaan. Tapi ternyata tadi sempat aku bahas di awal, mereka sama-sama ingin ada harapan yang lebih baik ke depan. Mungkin itu drive aku setiap project yang aku kerjakan. Karena untuk apa kita mengerjakan sesuatu untuk keren-kerenan? Siapa untuk mengerjakan sesuatu untuk pengen dilihat seperti apa? Kalau yang kita kerjakan dalam niat kita bersyukur kita punya ilmu kita bagikan, kemudian ilmu tersebut bisa bermanfaat, akan lebih baik. Ini pandanganku aja, mungkin teman-teman punya cara yang lain. Nah selama itu menjadi perspektifku dalam sebuah project di Tunun Geringsing waktu itu, ternyata terbuka banyak hal-hal yang dan fakta gitu tentang desa tersebut yang aku kira aku sudah cukup tahu selama aku riset, tapi ternyata selama di sana aku dibukakan banyak hal gitu. Nah mungkin rasa keingintahuan yang tinggi sama banyak hal yang spontan itu terjadi, mungkin itu yang membuat aku terus menggali tapi juga perlu balik ke tema awal atau tema dari project ini sendiri yang menjadi tolak ukurku gitu. Mau sejauh mana, mau sedalam apa? Karena dokumenter ini bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam gitu. Tapi bagaimana meringkas menjadi sesuatu yang sangat singkat mungkin untuk durasi, untuk bercerita yang harusnya lebih panjang tapi bisa diceritakan cukup singkat. Benang merah yang kutemukan ternyata orang-orang yang jujur gitu, orang-orang yang memang mau bercerita tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi kita, maksudnya sebagai tim produksi di sini, tim kreatif, apakah director dan tim yang lain, perlu dilihat mana yang perlu kita bawa, kita ambil, mana yang perlu kita simpan nanti, karena project ini panjang sekali. Jadi ya dalam proses produksinya dan tanya jawab ke narasumbernya, kita harus ukur juga gitu, karena ini bisa melebar, ini bisa semakin blur gitu. Tapi kalau kita tahu
pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dengan narasumber yang tepat, mereka jujur, dan kita kejujuran ini juga ada untuk project ini dan tujuannya untuk kemana, aku rasa benang merah itu akan selalu kita temukan sih dan bisa diselesaikan dengan baik. Dan kemungkinan kebanyakan juga project dokumenter akan berlanjut untuk project berikutnya, kebanyakan seperti itu. Karena ini bisa meluas sekali gitu sih. Jadi ketika kita semakin mencari tahu terkait lokasi tersebut, cerita-cerita di sana, maka sebenarnya pengembangan dari dokumenter tuh bisa menjadi sangat melebar ya Mas ya. Betul, dan yang paling penting memang di dokumenter itu di awal kita perlu banyak mendengar dulu. Daripada kita menceritakan, karena kita kan punya tugas di sini untuk menarasikan kembali gitu kan dari cerita apa yang mereka alami gitu. Lebih banyak mendengar. Oke, menarik. Ini dari sudut dokumenter. Kalau misalnya dari sudut feature films nih Mas, gimana Mas Agung terkait dengan potensi dari budaya karya-karya budaya populer? Ya, tentunya sepakat dengan apa yang diomongin sama Mas Takun tadi ya. Berangkatnya selalu dari kejujuran dulu gitu. Dari hal-hal yang bisa jadi sederhana kemudian punya unique selling yang sangat sangat tinggi gitu. Yaitu yang kemudian biasanya aku amati dan aku lakukan dalam proses-prosesku bikin film gitu. Kayak contohnya soal film Anak Lanang gitu deh. Anak Lanang pernah dapat apresiasi di Australia gitu. Dan sebetulnya aku bertanya-tanya apa yang membuat film ini dapat itu gitu. Padahal ceritanya sederhana gitu. Ya kayaknya cuma menceritakan kisah tentang anak pulang sekolah gitu. Tapi lambat laun kemudian ya ternyata dipikir-pikir itu memang jadi amunisi yang sangat kuat kalau kita berbicara tentang Indonesia gitu. Mungkin di luar sana orang-orang pulang sekolah ya caranya nggak kayak gitu. Di Indonesia kita punya cara anak-anak kecil pulang sekolah naik becak, kemudian muncul dinamika-dinamika obrolan yang terjadi di antara mereka yang kemudian ternyata secara nggak langsung mereka ngobrolin tentang hidup mereka selama ini seperti apa gitu. Nah itu aku rasa juga sesuatu yang penting gitu. Ketika kita mau kejujuran itu penting ketika kita membuat film kita ulang, karena itu tadi Mas Takun sempat nyinggung juga soal identitas diri. Begitu kita tahu identitas diri kita seperti apa dan kita menyuarakan itu yang kemudian kadang menjadi tidak terduga, menjadi sebuah pencapaian tertentu gitu. Oh ternyata bisa ya sebegininya gitu. Dan ya belum tentu, ya balik lagi kalau kita ngomongin menarik itu kan relatif gitu ya. Kita ngomongin hal-hal semua yang ada di dunia ini tuh relatif, tinggal bagaimana kemudian segmentasi terhadap karya yang diletakin di mana dan sudut pandangnya akan menangkap seperti apa gitu kan. Nah itu sih kayaknya Mas yang kurasa menjadi amunisi utama adalah unique selling yang kita punya di Indonesia gitu. Masih ke Mas Agung. Kan kita udah kenal nih Mas Agung yang ngebuat Tilik gitu ya. Sebenarnya setelah let's say Tilik atau Anak Lanang dan film-film pendek lainnya gitu ya, yang sebenarnya Mas Agung banyak mengangkat kebudayaan Jawa gitu. Sebenarnya bagaimana sih reaksi masyarakat atau komunitas lokal gitu terhadap karya yang Anda angkat gitu terkait kebudayaan mereka? Ya sebetulnya macam-macam ya. Kayak misalnya ya belakangan aku bikin film tentang Jawa itu kan sebetulnya apakah bikin film seperti itu disetting atau mencari-cari budaya yang di Jawa gitu kan, sebetulnya enggak kan. Dan sebetulnya kan kayak aku bikin Tilik itu, kayak contohnya aku bikin Tilik itu sebenarnya menariknya aku berangkat dari sesuatu hal yang sangat ringan. Kita ngobrol di angkringan, kemudian aku diceritain tentang budaya itu gitu. Lalu aku mencoba untuk observasi, mencoba untuk riset. Oh ternyata ada ya kayak gini ya gitu. Lalu kemudian aku selalu kalau bikin film kan mencoba diskusi sama teman-teman, dan itu pasti gitu. Aku punya step, aku akan diskusi dengan orang yang awam dengan film, orang yang pembuat film juga sepantaranku gitu. Dan aku juga punya treatment ke orang yang lebih senior dari aku, dan aku mau tahu sebenarnya respon mereka ketika aku membuat itu bagaimana gitu. Dan ya aku selalu melibatkan orang-orang ini yang kemudian untuk
untuk paling tidak menguji kelayakan sebetulnya apa yang ingin aku sampaikan gitu. Dan sebetulnya kan tantangannya bagaimana kemudian treatment ya sebagai seorang kreator, pastinya ketika kita dapat brief apa atau ide apa, itu bisa jadi antara aku dan Mas Takun ngerjain dengan benang merah yang sama tapi jadinya kan beda gitu. Nah itu kemudian yang akhirnya dicari gitu, style tersendiri dari kita itu jadi penting gitu. Nah itu ujian itu tadi yang kemudian bisa jadi menggiring kita untuk menemukan hal itu, karena yang aku rasain ketika punya treatment khusus atas kedekatan film kita untuk membuat identitas kita itu nggak mudah juga gitu. Dulu aku sempat bingung gitu sebenarnya, film dengan gaya seperti apa sih yang paling tepat untuk aku angkat atau aku lakukan di film-filmku. Dan ternyata ketemulah dengan benang merah tertentu gitu yang ternyata itu works buat ku kerjakan gitu. Jadi ya kurang lebih gitu sih Mas Bafnar. Sama ada ini nggak sih Mas, ada perubahan persepsi nggak sih ketika karya yang Anda buat itu telah menjadi konsumsi khalayak umum? Ya kalau perubahan persepsi ya pasti ada gitu, walaupun itu pro dan kontra itu pasti ada lah gitu. Ada ya, bahkan ada kritik-kritik yang merasa aku justru menjatuhkan budaya Jawa misalkan gitu. Ada kritik-kritik yang seperti itu, ada kritik-kritik juga yang pro gitu. Banyak sebetulnya yang menarik ketika karya-karyaku kemudian keluar ke publik dan aku dapat respon banyak dari orang-orang gitu. Salah satu contoh yang paling teringat banget sampai sekarang di memoriku, ada orang yang justru sangat excited dan sangat terwakili kehidupannya melalui karakter Dian di film Tilik gitu. Aku sempat mendapat beberapa DM Instagram dan itu lebih dari 5 orang gitu. Mereka berterima kasih karena merasa apa yang selama ini mereka rasakan itu akhirnya disuarakan dan mereka akhirnya berani untuk speak up gitu. Nah itu kan menjadi ya, di satu sisi ada persepsi yang positif ya, di satu sisi juga ada persepsi yang negatif. Dan ya aku rasa itu bukan hal yang perlu terlalu jadi pikiran kita kemudian terlalu overthinking, karena aku rasa kalau itu akhirnya dipikirin terus kita jadi nggak percaya diri untuk membuat karya selanjutnya gitu. Dan sejujurnya itu yang paling bahaya ketika kita menjadi seorang kreator, musuhnya kan sebenarnya diri sendiri gitu. Jadi itu yang perlu diantisipasi sih gitu Mas. Oke, kalau misalnya kita ngomongin terkait tentang film pendek nih Mas, sebenarnya potensi film pendek di Indonesia gimana ya? Wah luar biasa banget sih, karena kalau ngomongin film pendek itu kan medium yang paling jujur ya, yang bener-bener nggak punya intervensi dari segala hal gitu. Kalau kita ngomongin film industri gitu, feature film kebanyakan sudah mengejar pasar tertentu, sudah mencari angka tertentu gitu. Nah film pendek ini kan kemudian punya ruang yang sangat bebas untuk bereksplorasi gitu. Kita bisa mengkritik, kita bisa punya gagasan seluas mungkin, kita punya budaya yang sekompleks ini gitu. Bahkan kalau kita ngomongin budaya aja definisinya sangat kompleks gitu. Dan di film pendek ini jadi medium yang menurutku seksi gitu untuk diangkat, karena ya sama halnya dengan menyatakan statement yang singkat, padat dan jelas gitu. Dan kita tahu kita mau bersuara apa nih, jebret gitu. Nah rasanya film pendek kayak gitu. Dan ya kita semua tahu lah, Mas Bafnar, Mas Takun juga tahu bahwasannya film pendek di Indonesia sedang sangat diperbincangkan di dunia gitu ya. Banyak teman-teman filmmaker di Indonesia yang sekarang sudah melalang buana membawa nama Indonesia. Dan ini hal yang menurutku perlu diteruskan dan disebarluaskan sehingga muncul tuh potensi-potensi dari daerah mana yang lain ya. Betul bahwa film Indonesia nggak melulu tentang Jawa, tapi ada Sumatera, ada Kalimantan, sebagainya. Dan bayanganku kalau itu semua bisa keluar, wah itu kayaknya luar biasa banget sih gitu. Dan bahaya gitu.
gitu. Apa sih Mas sebenarnya yang membuat film pendek di Indonesia ini bisa bisa berkembang banget gitu? Apa sih sebenarnya yang ngebuat, apakah karena memang lebih banyak jumlah outputnya, lebih banyak filmmakernya atau apa biasanya? Sebenarnya aku nggak tahu jawaban itu secara pasti ya, karena aku nggak meriset itu dan mengkaji itu. Cuman yang aku lihat sepenangkapanku bahwa sekarang bikin film kan udah cukup mudah ya, aksesnya nggak kayak dulu gitu. Sekarang setiap orang punya kemerdekaan atas membuat konten terutama itu, dan film sebagai media yang menurutku paling film pendek terutama yang paling tepat untuk bercerita secara lugas, secara apa yang ada di dekatmu gitu. Dan sekarang kan muncul filmmaker yang bahkan kita nggak tahu ini siapa ya gitu. Tiba-tiba muncul dengan suara yang sangat lantang gitu. Dan kupikir karena modernisasi ini, platform digital semakin terbuka dan orang semakin banyak menaruh karya-karyanya di platform-platform tersebut, itu kan kemudian mendorong orang-orang untuk aku juga maulah percaya diri untuk keluar gitu. Bukan lagi kayak mungkin zaman dulu gitu, kalau kita mau bikin film, oh kayaknya menempuhnya harusnya jalurnya gini dulu nih, festival dulu misalkan, atau kan punya itu ya stigma itu gitu, kayak seolah-olah kayak bikin film kayak harus muncul di festival dulu barulah kita keluar di platform yang lain, kayak ada rasa kayak kayaknya nggak eksklusif deh kalau kamu keluarin di platform dulu gitu, ada tuh kayak gitu. Nah, aku rasa dorongan-dorongan itu kemudian yang membuat film pendek semakin masif keluar akhirnya gitu. Oke, sekarang aku balik ke Mas Takun lagi. Terkait dengan proyek-proyek dokumenter yang pernah dibuat gitu ya. Bagaimana sih reaksi masyarakat sekitar atau komunitas lokal? Komunitas lokal ya, ini juga sangat menarik sebenarnya gitu, karena kalau tadi kita bicara soal mancanegara melihat Indonesia gitu, tapi bagaimana Indonesia sendiri melihat diri mereka. Tapi lagi-lagi tadi sempat aku bahas, bicara soal Indonesia tidaklah hanya Jawa, ada yang lain, ada budaya yang lain, ada kita punya hal-hal yang mungkin belum diceritakan dan mungkin banyak yang belum tahu, termasukku juga gitu. Ini malah menjadi hal yang butuh kita kenalkan, kita bawa ini dekat gitu. Kalau tadi misalkan Mas Agung bilang menceritakan hal yang ada di sekitar, belum tentu orang-orang yang ada di sekitar juga tahu soal tilik gitu kan, budaya itu gitu. Itu juga menjadi hal yang sebenarnya memperkenalkan hal yang sebenarnya ada di sekitar kita juga. Nah, bagaimana bicara soal mereka penonton yang memang ada di Indonesia gitu, lokal, melihat karya-karya ini yang menurutku harus juga diperkenalkan, ya ini akan men-trigger banyak orang-orang dan mungkin penggerak di industri ini untuk membuat apa yang mereka punya akhirnya. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah kolaborasi dan karya-karya yang memang akan lebih beragam lagi outputnya. Jadi sebenarnya ini karya ini akan berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu. Termasuk juga dengan budaya-budaya yang ada di sekitar, bahkan mereka yang mungkin tahu tapi dirasa ini cukup penting, akhirnya mereka berani untuk bersuara gitu, untuk menceritakan diri mereka dan budaya mereka gitu. Oke, baik. Menarik sekali ya diskusi kita hari ini, teman-teman. Boleh minta aplausnya untuk kedua narasumber kita. Nah, sekarang kita akan coba jawab beberapa pertanyaan langsung dari teman-teman audiens. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya Rama dari Yogyakarta. Sebelumnya saya mau terima kasih buat Mas Agung, Mas, dengan film Tilik ini. Saya jadi lebih aware dengan beberapa film indie lain. Seperti saya juga jadi tahu di Jogja itu ada film Los Jogjakartos yang bercerita tentang dunia malamnya Jogja. Terus ada film KTP yang sangat jujur dengan alurnya, dan film Mas sendiri yang sing shot dengan local wisdomnya. Nah, pertanyaan saya gini Mas,
kenapa film-film mereka ini kok tidak se-viral Tilik? Padahal dari secara penyampaian itu mungkin ya, ini mungkin bagi saya ini sangat jujur Mas. Kenapa itu tidak se-viral Tilik, atau apakah memang ada trik khusus untuk memviralkan si Tilik ini? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, tentang pembentukan karakter. Mungkin kan bagi para sineas pasti akan menciptakan sebuah karakter baru. Contohnya Butejo. Suka tidak suka kan Butejo yang berhasil membawa si karakter Tile ini. Kita jadi tahu Tile ini, tradisi Tile ini lewat Butejo. Dan tidak mungkin semua film akan Butejo. Nah, bagaimana menciptakan karakter setelah Butejo ini? Mungkin itu. Terima kasih. Makasih Mas Rama, kita tampung dulu kali pertanyaannya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Mas yang pakai kemeja putih. Ya, selamat siang, perkenalkan nama saya Rian. Saya mau bertanya sih mungkin dari segi film industri Indonesia ini kan sekarang lebih naiknya itu ke arah mungkin romance ataupun horor ya. Nah, bagaimana menanggapinya dengan perkembangan zaman ini kadang kan yang dari barat ini mempengaruhi dari segi filmnya, apalagi kan sekarang dengan pembahasannya ini adalah budaya. Nah, bagaimana caranya sih untuk mengangkat anak-anak muda ini tuh bisa tertarik dengan film Mas tadi yang dokumenter, karena kan menurut saya itu filmnya lebih edukasional, jadi orang-orang bisa lebih mengerti dari hal-hal yang mungkin orang-orang nggak tahu seperti itu yang ada di Indonesia. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rian. Mungkin Mas Agung kita bisa jawab pertanyaan Mas Rama dulu ya tadi ya. Yang pertama adalah apakah ada trik khusus dari viralnya Tilik gitu. Sama yang kedua tadi terkait dengan pembentukan karakter. Bagaimana? Silakan Mas. Oke, sebelumnya matur nuwun sangat Mas Rama sudah bertanya dan sudah mengapresiasi kami para sineas film pendek gitu ya. Ya kalau ditanya trik viral itu pasti nggak ada Mas gitu. Aku nggak punya triknya sama sekali, dan aku ingat betul pada saat itu capaianku ketika aku dan teman-teman ya ketika mau menayangkan Tilik di YouTube, itu capaian kami sebenarnya cuma 1 juta penonton. Bagaimana caranya film ini bisa ditonton 1 juta penonton gitu. Dan kemudian ternyata bisa lebih dan berkali-kali lipat gitu. Tapi memang ada upaya-upaya yang kami lakukan pada saat itu. Kami mencoba memutar otak bagaimana caranya dengan budget yang tidak kita miliki ya gitu. Ya mungkin kalau kita ngomongin film industri itu selalu punya cost tersendiri untuk materi publikasi, distribusi dan segala macam. Tapi enggak di Tilik gitu. Ya Tilik punya anggaran untuk distribusi, dan itu sudah habis di 2 tahun belakangan ketika kami mengupload Tilik di YouTube. Lalu kemudian kami bertanya-tanya bagaimana caranya dengan apa yang kami punya, kami bisa punya value yang tinggi impactnya gitu. Dan cara waktu itu yang kami lakukan adalah kami menyebarkan link preview Tilik pada saat itu. Sebelum kami mengupload di YouTube, kalau nggak salah 5 hari sebelum penayangan, kami mencoba mengabari beberapa rekanan, termasuk influencer dan film critics dan sinefil pada saat itu. Dan kalau nggak salah Mas Bafner juga salah satunya ya Mas ya waktu itu ya gitu. Kami memang secara organik meminta tolong untuk mau nggak kalian nonton film kami, kalian mau kritik terserah, kalian mau senang terserah, mau apapun terserah komentarnya. Dan ternyata cara itu cukup ampuh. Waktu itu kami melakukan itu di Twitter, dan kemudian jadi ya karena alhamdulillahnya juga pada saat itu Tilik sempat menang di Piala Maya. Lalu kemudian kami punya paling tidak basis sinefil yang punya suara lantang pada saat itu. Dan akhirnya di Twitter ini menjadi narasi yang sangat luas. Lalu kemudian kami mencoba bagaimana caranya orang-orang yang awam itu juga mau nonton ini gitu. Dan waktu itu kami berpikir Butejo adalah amunisi yang sangat kuat, peluru yang sangat kuat yang kami rasa
bisa mendistraksi orang-orang, ini apa sih sebenarnya gitu, siapa sih orang ini gitu. Pada saat itu cara kami kayak gitu Mas. Dan akhirnya ternyata alhamdulillah cukup berhasil, dan mungkin momentumnya juga pas ya, maksudnya pada saat itu orang-orang cukup jengah dengan pembatasan sosial gitu-gitu. Mereka nggak punya hiburan, mau nonton film juga susah, dan ada film pendek yang bisa diakses gratis dan mungkin mencuri perhatian dari karakter Butejo ini. Lalu kemudian setelah itu kami nggak tahu lagi, maksudnya itu sudah kuasa alam kemudian menolong atau menganugerahkan kami sehingga bisa dibicarakan sebegitu banyaknya orang. Itu jawabannya gitu. Jadi nggak ada triknya, tapi ada upaya memang yang kami lakukan. Lalu kemudian soal karakter Butejo tadi balik lagi, karakter Butejo ini kan sebetulnya nggak kami desain kemudian jadi viral kan Mas gitu. Tapi ternyata orang sangat memorable dengan karakter ini, dan karakter ini aku ambil dari koleksi-koleksi kehidupanku. Dari aku kecil sampai aku dewasa, aku punya sosok ini kayaknya selalu muncul di pikiranku. Dan sebetulnya karakter Butejo di naskah itu nggak yang sekarang awalnya gitu. Aku banyak diskusi dengan Mbak Ozi, dan aku banyak diskusi sama produserku dan penulisku, dan aku mencoba menelaah apa ya koleksi yang ada di pikiranku selama ini, dan aku mencoba menuangkan itu, muncullah Butejo gitu, dan sangat kuat. Dan kemudian pertanyaannya bagaimana membuat karakter ini lagi di film berikutnya gitu. Rasanya aku nggak punya jawabannya, Mas, aku nggak tahu gitu. Dan tapi sejauh ini yang kulakukan, yang bisa kulakukan adalah yaitu tadi mencoba mengambil koleksi-koleksi yang ada di kolase pribadiku, yang nantinya mungkin akan ku tuangkan lagi di karakter-karakter film yang akan ku buat sih gitu. Semoga menjawab Mas Rama. Matur nuwun sangat. Oke, mungkin buat pertanyaan dari Mas Rian bisa dijawab sama Mas Takun nih. Tadi pertanyaannya, kalau misalnya film-film sekarang itu di Indonesia banyak trennya film romance, horor gitu ya. Lalu bagaimana cara kita bisa meningkatkan antusias dari para penonton muda terhadap film-film yang related ke arah budaya Indonesia gitu ya. Iya, terima kasih Mas Rian. Mungkin aku bisa cerita sedikit tentang salah satu proyekku di Desa Tenganan Penggeringsingan gitu. Kalau kita bicara soal dokumenter tuh berpikir kayak ini sesuatu yang serius sekali ya gitu. Ini sesuatu yang perlu diperjuangkan gitu. Tapi ternyata cara berceritanya bisa dengan pendekatan yang sangat ringan sebenarnya. Gitu. Salah satu contohnya misalkan, kita melihat ada satu kegiatan di sana yang kita kira ini akan menjadi sesuatu yang desa tertutup, misal jauh dari perkotaan, kemudian kehidupannya jauh dari teknologi dan lain-lain. Tapi saat di sana, kita melihat anak-anaknya juga main handphone. Gitu. Setelah mereka berupacara, mereka tuh juga bikin video TikTok. Ternyata. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita bisa angkat. Hal-hal yang kayak gitu juga kita bisa angkat, sesuatu yang relevan juga yang terjadi hari ini. Gitu. Dan kalau misalkan apa yang bisa kita angkat dan paling relevan untuk masyarakat Indonesia dan anak muda terutama untuk bisa mulai, satu yang aku lihat yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Keluarga yang gak akan bisa lepas dari budaya kita, gitu, budaya timur. Yang paling dekat kita suka berkumpul, apakah bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama komunitas dan lain-lain. Hal-hal ini dari hal-hal yang kecil mungkin kita bisa mulai. Dari hal-hal yang mungkin kita rasa ini juga terjadi kok di Desa Tenganan Penggeringsingan. Setelah upacara mereka bikin video TikTok untuk mereka upload di sosial media mereka. Oh ternyata di komunitas di sana juga main Instagram. Oh ternyata mereka juga aware banget dengan filmmaking dan mereka punya karya sendiri juga untuk punya diskusi. Jadi gerakan-gerakan ini sebenarnya harus dimulai dari generasi muda yang memang melihat ini juga sesuatu yang keren kok untuk Indonesia. Ini sesuatu yang keren kok untuk mereka. Gitu. Dan mungkin ada singgungan juga waktu itu pembahasan di Desa Tenganan Penggeringsingan, ada beberapa orang-orang yang memang dari desa tersebut mereka ke kota, bekerja di kota. Yang kebanyakan mereka umur tertentu, belasan gitu, atau mungkin setelah kuliah mereka akan kerja bukan kerja ya, mungkin mengabdi untuk desa tersebut. Ini kan menjadi sebuah polemik juga gitu untuk mereka, kayak ini siapa yang akan melanjutkan kalau mereka semuanya bekerja di kota. Oh ternyata kita buka pandangannya, yang tadinya ini berpikir dari sudut pandang desa, dari dalam ya. Oh ini nanti generasi penerusnya siapa?
Kalau semuanya bekerja di luar desa ini, kita angkat cerita yang ada, mereka bekerja di perkotaan. Oh ternyata saat mereka ke perkotaan, mereka tuh juga mempromosikan desa mereka. Untuk diperkenalkan kalau setiap tahun tuh kita punya acara ini loh, kita punya upacara ini loh. Kalau setiap upacara kita tuh pakai kain gringsing loh. Nah ini menjadi jembatan untuk memperkenalkan desa tersebut ke kota-kota lain ya, terutama Bali dan sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya memang harus dimulai dari generasi muda kalau memang ini menjadi sesuatu yang sangatlah penting, tapi bagaimana mengemasnya ini harus tetap keren, ini harus tetap seru, dan ini harus tetap ringan. Sesuatu yang kita bisa kemas menjadi tontonan gitu, yang kita bisa tonton menjadi sebuah kebiasaan, kemudian ini bukan sesuatu yang berat. Ini akan terus-menerus akan menjadi sesuatu yang akan berkelanjutan ke depannya. Dibanding kita bikin sesuatu yang serius, berat gitu ya. Terus kita nonton butuh effort dan tenaga pikiran yang harus disiapkan dulu, kemudian ini jadi sesuatu yang belum tentu relevan untuk anak muda sekarang. Nah, ya kita lihat lah dari behavior generasi sekarang, terutama Z gitu ya. Kita tahu semua serba cepat, semua serba ringkas, kontennya begitu ringkas, durasi begitu singkat gitu. Tapi yang kulihat di sini berarti komunikasinya ini nggak bisa basa-basi ke mereka. Komunikasi untuk ke market tersebut harus lebih straight to the point, tapi tetap seru gitu. Receh boleh, tapi jangan recehan gitu. Nah ini yang harus kita kemas dan memang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Dan tren apa lagi yang kedepannya dengan media-media digital tersebut yang sudah sangat cepat distribusinya, hitungan detik gitu ya, kita bisa lihat sudah terupload dan kemudian kita bisa komen, di situ bisa berkembang. Kayak tadi cerita soal Twitter itu juga media yang sangat hidup sekali, apalagi soal mengkritik gitu. Jadi memanfaatkan media-media tersebut untuk bisa men-trigger generasi muda dan generasi penerus, kalau aku bilang itu sangatlah penting, dan bagaimana kita mengemasnya tetap harus sesuatu yang ringan, nggak bisa terlalu berat. Biar ini menjadi snackable content, kalau aku bilangnya gitu. Snackable content yang terus ini dikonsum perlahan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, lama-lama kok. Nah ini lama-lama jadi ikutan. Nah itu sebenarnya yang harus kita bangun di awal. Untuk menghadapi dan menyikapi gitu kali ya budaya-budaya yang akan masuk ke Indonesia. Dan bukan berarti ini menjadi sesuatu yang akan mengancam. Tapi ini menjadi sebuah pembelajaran dan riset kita. Kenapa ini bisa sejauh ini budaya misalkan K-pop gitu, K-drama bisa masuk ke Indonesia. Kenapa bisa sebesar ini gitu. Terus kenapa budaya-budaya barat juga bisa masuk ke sini. Ini bisa jadi case study kita untuk bisa kita olah kembali, pelajari kembali apa yang relevan untuk generasi saat ini, terutama generasi penerus, generasi muda ke depan gitu. Baik, terima kasih Mas Takun. Seru sekali obrolan kita hari ini. Dari obrolan ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil sebenarnya. Bahwa sebetulnya budaya Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebagai materi dari film itu sendiri gitu ya, baik di kancah nasional ataupun internasional gitu. Namun yang paling penting itu adalah dari sisi filmmaker perlu menentukan tema dan juga target market yang tepat gitu. Setelah mereka mampu untuk memilih target market yang tepat, mereka tahu bagaimana si cerita ini akan dikemas gitu. Lalu pada nantinya juga akan menentukan bagaimana media distribusi itu sendiri gitu. Dimana kalau sekarang mungkin tadi Mas Wahyu bilang kalau sekarang udah lebih mudah gitu ya untuk melakukan distribusi film karena ada banyak platform di mana nantinya diharapkan dari karya yang telah dibuat itu bisa menimbulkan interaksi, dan interaksi inilah yang istilahnya kan menjadi output bagaimana penonton tuh melihat dari sebuah karya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Takun, Mas Agung sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol di sesi ini. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Terima kasih juga udah hadir di sini, sempatin waktunya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di penghujung sesi. Terima kasih untuk rekan-rekan, para partner, dan semua yang telah menyaksikan. Semoga sesi ini dapat menginspirasi kita untuk memperluas wawasan dan juga pola pikir kita untuk menembus batas kolaborasi serta mewujudkan inovasi dan gagasan baru melalui sinergi di tengah industri yang dinamis.
Tetap di sini karena masih ada sesi lagi sehabis ini, dan jangan lupa untuk eksplorasi ke berbagai booth dan kegiatan yang seru di area Expo. Untuk itu saya Bafnar Donaldo undur diri dan sampai jumpa lagi. Saya kembalikan ke MC.